Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Rizky Putri dari kelas 44205 dengan NIM 44240916 dari Prodi Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Agama tentang pandangan Islam tentang pentingnya sholat beserta dalil. Untuk pembahasan awal, saya akan menjelaskan apa itu sholat. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Dalam pandangan Islam, sholat adalah tiang agama dan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan rohani yang mendalam. Yang pertama, ada perintah sholat secara langsung dari Allah, tertulis di surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maknanya adalah sholat bukan hanya anjuran, tetapi perintah langsung dari Allah yang diletakkan sejajar dengan zakat sebagai pilar utama dalam ibadah sosial dan individu. Yang kedua, sholat adalah kewajiban waktu tertentu, tertulis dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqut, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maknanya, sholat tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun karena waktunya telah ditetapkan dan harus dijaga. Yang ketiga, sholat sebagai sarana kedekatan dengan Allah, seperti disebutkan dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimus sholata lidzikri, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat adalah sarana utama untuk mengingat Allah. Dalam sujud, seorang muslim berada pada posisi terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada perintah sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti tertuang dalam surat Al-A'laq ayat 19, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, yang artinya janganlah kamu patuh kepadanya, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Karena sujud dalam sholat adalah simbol kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Nomor 5, ada sholat sebagai tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Penjelasannya adalah sholat menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa sholat, keislaman seseorang menjadi rapuh, sebagaimana bangunan tanpa tiang. Yang keenam, ada sholat sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Penjelasannya, sholat menjadi pembeda nyata antara orang beriman dan yang tidak. Meninggalkan sholat dengan sengaja menunjukkan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban paling mendasar dalam Islam. Yang ketujuh, celaka bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ancaman ini bukan hanya untuk orang yang meninggalkan, tapi juga yang lalai dan meremehkan kualitas sholatnya. Yang kedelapan, sholat sebagai amalan yang pertama kali dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat menjadi tolak ukur amal manusia di akhirat. Sholat yang baik akan membawa kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan dan ibadah. Yang kesembilan, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau berzikir adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sholat yang khusyuk dan benar mampu menjadi benteng moral dan spiritual, menjaga hati dan perilaku dari kemaksiatan. Demikian presentasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.